Drian si pengawal. Pernyataan perang. Semua yang aku lakukan sekarang, apa bukan sedang menantang otoritasnya? Mendengar nada bicara Mega yang khawatir, Drian dengan nyengir berkata, Nona Mega, jadi kamu pikir, suatu hari nanti aku dan Chandra akan berjabat tangan dan berdamai? Mega tersadar, benar juga, mengapa bisa punya pemikiran seperti itu? Dari awal Drian dan Chandra selalu bertentangan, sudah sering cakar-cakaran, kenapa baru dikatakan perang sekarang? Tapi biar bagaimanapun, geng Buzat salah satu dari 4 Ministry 8 Commander, apa tidak masalah kamu pergi sendiri? Tanya Mega. Lihat saja nanti, jawab Drian dengan senyum dan berjalan keluar dari toko obat. Guangfa Company. Sebuah perusahaan biasa yang terdaftar, meski tidak mempunyai skala anak perusahaan, tapi masih lebih baik dibanding perusahaan biasa. Jika bukan mendapat kepastian dari laba-laba merah yang akurat, Drian tidak akan menyangka perusahaan ini adalah markas geng Buzat. Karena dari luar seperti perusahaan biasa pada umumnya. Drian tidak mau berpikir banyak lagi, dengan segera melangkah menuju pintu masuk. Direktur dari Guangfa Company ada di ruangan kantor. Pemimpin geng Buzat sedang menerima telepon. Seorang pria parubaya berumur sekitar 50-an, dengan alis menonjol, ditambah rambut yang sedikit, sudah botak di tengahnya, sesuai dengan namanya, Buzat Botak. Buzat, bagaimana dengan tugas yang aku berikan? Terdengar suara pria yang agak seram di ujung telepon. Tuan Chandra, Anda tenang saja. Di bulan ini geng Buzat sudah mengganggu pihak lawan tidak hanya 5 kali. Hari ini telah mengutus sekumpulan saudara. Percaya tidak perlu waktu lama. Mega dengan patuh menyerahkan produknya, kata Buzat dengan senyum yakin. Secepat mungkin membuat Mega tahu akibatnya jika bertentangan denganku. Masalah ini aku serahkan padamu, kata pria itu lalu memutuskan teleponnya. Buzat menghela nafas lega, namun dengan wajah muram. Berkomunikasi dengan King of Underworld tidak bisa menyembunyikan tekanan mentalnya, meskipun dari umur dia tua banyak dari Chandra. Awalnya geng Buzat sudah mengubah haluan, walaupun melakukan bisnis ilegal, namun dijalankan secara rahasia. Baru-baru ini Chandra memberi satu tanggung jawab. Satu demi satu lebih sulit. Kalau begini terus cepat atau lambat pihak polisi pasti tidak bisa menahan lagi. Bahkan akan mencabut geng Buzat sampai ke akar-akarnya. Namun Buzat juga tidak berani menolak perintah Chandra. Lagi pula ada perbedaan posisi dan jabatan. Dia yang memberi perintah untuk menyerang. Buzat mana mungkin bisa melawan. Kring kring kring. Telepon di ruangan kantor berbunyi kembali. Buzat mengira masih ada yang ingin disampaikan Chandra, dengan cepat menerima telepon. Suara dari telepon terdengar tergesa-gesa. Bos, Kak Eli telah ditangkap polisi. Selain aku yang punya kesempatan lari, saudara yang lain semuanya ditahan di kantor polisi. Mengapa bisa begini? Tanya Buzat dengan wajah berubah hijau. Kak Eli orang kepercayaannya. Walaupun dia selalu bersikap sombong ketika bekerja. Namun mengerti kalau sudah cukup harus langsung bubar. Setiap kali mengutus dia untuk melakukan pekerjaan, pasti tidak akan meninggalkan bukti, dan tidak meninggalkan jejak. Kali ini mengapa tidak begitu hati-hati, hingga ditangkap sama pihak polisi. Sebenarnya kami sudah bersiap untuk kabur. Ini semua salah bajingan itu yang bernama Drian, tiba-tiba saja muncul dan menghajar kami semua, dan baru ditangkap polisi. Kata preman tersebut. Drian. Mendengar nama yang akrab, membuat Buzat menyipitkan matanya. Dia tidak asing dengan Drian. Baru-baru ini muncul seorang pemuda, dengan kekuatan sendiri membuat kacau aksi geng Buzat beberapa kali. Bahkan Chandra pun takut padanya, apalagi dia. Berpikir sampai di sini, Buzat berkata, tidak usah panik. Kak Eli dan saudara ditangkap, geng kita pasti ada kemampuan untuk membawa mereka keluar. Kamu tidak datang sendiri untuk bicara lebih jelas padaku, malah melalui telepon, apa maksud kamu? Bos, aku juga tidak ingin, namun sudah terlambat. Drian memaksa Kak Eli untuk mengatakan markas geng Buzat. Sekarang bocah yang bermarga Drian itu pergi mencari kamu. Sebaiknya Anda segera kabur, kata preman ini dengan panik. Dia membawa polisi.
Tanya Buzat sambil membenamkan wajahnya. Tidak, dia bilang akan datang sendirian untuk mencari masalah dengan geng kita, jawab preman. Buzat dengan menahan tawa, berkata, sendiri. Di sini adalah markas geng Buzat, dia walaupun hebat sekalipun, berani sendiri datang mencari masalah denganku. Apa dia anggap remeh nyawanya? Bos, bocah itu sangat menakutkan, aku tidak pernah melihat orang sehebat dia. Lebih baik Anda menyuruh saudara lain bersiap dahulu, katanya dengan cemas. Buzat dengan senyum mengejek dan berkata, aku lihat kamu sudah ditakuti Drian sampai hilang nyali. Di sini markas geng Buzat, aku punya 300 orang saudara. Kalau dia berani datang, maka aku akan membuat dia. Bang, masih belum selesai bicara, pintu ruangan kantor mendadak terbuka dengan satu tendangan. Buzat kaget. Agak lama masih belum ada respon, lalu berdiri dengan sangat marah. Selama ini belum pernah mengalami pintunya terbuka dengan tendangan, apalagi di markas gengnya. Siapa? Buzat yang sekarang bisa disebut Raja Ngamuk. Dia ingin melihat anak buah siapa yang tidak punya mata dan begitu berani melakukan ini. Seorang pemuda dengan langkah pelan melangkah masuk ruang kantor, dengan wajah cemooh melihat Buzat. Kamu anak baru. Mengapa aku tidak pernah melihat kamu? Tanya Buzat dengan alis mengerut. Dia merasa asing dengan pemuda di depannya. Geng Buzat memiliki ratusan pembantu geng, tidak mungkin dia mengenal mereka semua. Sampai saat ini Tuing masih berpikir masalah pintu tadi dilakukan seorang bawahan. Tidak terpikir oleh dia jika orang itu Drian. Karena dia pikir markasnya tempat yang paling aman, kalaupun Drian mau menerobos masuk, harusnya ada bawahan yang akan menghubungi dia dulu. Karena sering memanjakan diri dengan pemikiran ini, membuat dia merasa aman di markasnya. Tatapan pemuda ini membuatnya terasa tidak nyaman, dengan wajah agak menunduk. Siapa namamu? Yang membawamu masuk ke geng ini siapa ketuanya? Kamu tahu tidak ini tempat apa? Ini bukannya ruang kantor kamu Buzat. Bawahanmu sudah mengingatkanmu melalui telepon, apakah kamu masih belum terpikir, aku ini siapa? Tanya Drian sambil menggerakkan jarinya, selangkah demi selangkah berjalan ke depan. Buzat mendadak berubah raut wajahnya, telepon juga jatuh ke lantai. Melihat Drian yang semakin mendekatinya, dia tiba-tiba sadar, dengan cepat memungut telepon dan ingin menghubungi bawahan yang di luar agar mereka masuk untuk menyelamatkan dirinya. Drian menatapnya dengan senang, dan bibir yang menyeringai berkata, jangan buang-buang tenaga, bawahanmu yang tidak berguna itu semuanya sudah kuhajar terbaring di lantai. Ini, mana mungkin? Wajah Buzat berubah hijau. Segera membuka laptop dan melihat kamera pengawas yang di luar. Matanya langsung menyipit karena dia melihat semua bawahannya melintang tak beraturan di ruang utama, area kantor dan koridor, entah masih hidup atau mati. Tenang saja, tidak ada satupun yang mati. Di sini adalah pusat kota, aku bertindak ada aturannya. Drian tersenyum dan berkata, seharusnya kamu merasa beruntung. Kamu tidak seperti grup Shadow Tiger, tinggal di daerah yang tersembunyi di antara gunung dan hutan. Kalau tidak, jika aku sekali bertindak tidak bisa mengontrol tanganku sendiri. Shadow Tiger kamu yang hancurkan. Tanya Buzat sambil menelan ludah dan merasa susah untuk bernafas. Meskipun geng Buzat dan Shadow Tiger bukan satu kesatuan, namun sama-sama geng, masalah Shadow Tiger yang dihancurkan sudah tersebar di seluruh kota. Semua menebak-nebak sebenarnya siapa yang begitu ganas menghancurkan mereka. Yang tidak terpikirkan oleh Buzat pemuda tersebut ada di depan matanya. Kini orang yang dengan kejam menghancurkan Shadow Tiger berdiri di depannya dan Buzat merasa tidak bisa berdiri dengan tegak. Gigi gemeretak takut Drian dengan cara yang sama untuk menghancurkannya. Bagaimana, ingin melaporkan aku? Drian dengan tatapan datar melihatnya. Hanya satu tatapan ini membuat sekujur tubuh Buzat menggigil, seolah-olah seperti dilihat oleh dewa kematian, kaget sampai wajahnya lemas. Tidak berani. Tidak berani. Kamu jangan salah paham. Sudahlah, aku juga malas bicara omong kosong denganmu. Katakan di mana keberadaan Chandra, aku akan melepaskanmu, kata Drian dengan dingin. Wajah Buzat segera berubah jadi panik.
Tuan Drian, Anda tidak tahu, aku dan Chandra tidak pernah bertemu muka. Selalu menggunakan telepon untuk berkomunikasi. Melihat wajah Drian yang curiga, Buzat dengan cepat berkata, Tuan Drian, Anda jangan salah paham, aku mengatakan yang sebenarnya. Chandra ada 4 ministry 8 komander. Aku hanya salah satu orang dari 8 komander. Memang tidak pantas untuk bertemu dengannya. Untuk ini, Anda boleh mencari komander lain untuk konfirmasi. Haiya, cucu ini begitu misterius. Drian menyeringai dan berkata, kalau begitu kamu pasti punya cara untuk menghubunginya. Telepon ke dia, bilang saja aku mencarinya. Baik, baik, baik. Akan aku lakukan perintah Anda. Buzat tidak berani menunda. Dengan segera menghubungi kontak Chandra. Setelah mengatakan dengan jelas situasi, dia menyodorkan gagang telepon pada Drian. Tuan Chandra ingin Anda menerima teleponnya. Drian sambil nyengir mengangkat gagang telepon ke samping telinga. Dengan tertawa, berkata, Tuan muda kedua Chandra, Anda begitu hebat, keberadaan juga begitu misterius. Drian, dari awal aku memang ingin menghubungimu. Setelah diam sejenak Chandra berkata, ditambah lagi, dalam sebulan ini kamu sudah menghancurkan aksiku selama 4 kali. Cepat katakan apa yang kamu inginkan, yang bisa kulakukan pasti akan kupenuhi. Yo, Tuan muda Chandra sudah mengaku. Tanya Drian tertawa. Chandra dengan dingin berkata, Drian, kamu seorang yang kuat, belakangan ini aku menyelidiki identitasmu, namun tidak aku dapatkan. Sebelumnya pernah bentrok di antara kita, tapi bukan masalah besar. Jikalau boleh aku berharap kita bisa menjadi teman. Tuan muda Chandra, kamu ingin menipu siapa? Niat kecil itu kamu simpan saja. Dengan senyum dingin Drian berkata, inti aku menghubungimu untuk memberikan sedikit pesan, kamu dengar baik-baik. Pertama, jangan lagi mengganggu keluarga Jaya. Kedua, dengar-dengar keluarga Chan kalian berminat pada perusahaan obat City Farmasi. Namun City Farmasi sekarang dikelola oleh aku dan keluarga Jaya. Jika mengerti situasi ini lebih baik jangan ikut campur. Ketiga, poin yang paling penting. Kamu tuan muda dan keluarga Chan harus menjauhi orang-orang yang aku lindungi. Jika sampai suatu saat mereka terganggu, maka jangan salahkan aku yang tidak akan sungkan-sungkan lagi. Chandra mendengarnya, lalu nada bicara menjadi sedikit ketakutan. Drian, kamu pikir baik-baik, lebih baik kita jadi teman dibandingkan jadi musuh. Berteman denganmu. Kamu siapa? Drian dengan remeh berkata. Kamu paling hanya seekor ular tanah kota. Kamu lebih baik sembunyi dengan baik. Jangan biarkan aku menarikmu keluar. Hubungan kita masih tidak perlu memakai kata musuh, karena kamu tidak layak. Selesai bicara, terdengar suara bantingan telepon dan memutuskan panggilan.